orang kalau mati gara-gara kehabisan napas itu pasti kan nggak lebih dari 5 menit kan. Ya, oke. Padahal aku perjalanan dari rumah ke klinik ke UGD itu 15 menit. Nah setelah itu jalan 2 bulan aku nggak pernah makan sama sekali. Makan nasi nggak pernah sama sekali. Awalnya berat badanku tuh 75 sampai akhir dimana titik terendah berat badanku tuh nyentuh angka 50. Nah pada waktu itu aku belum tahu itu namanya anxiety disorder. Ya. Nah, aku juga nggak tahu harus kayak gimana gitu loh. Dan orang tua aku juga nggak tahu. Jadi mereka cuman ngasih, wis toh, aku kira ngopo-ngopo, kamu tuh nggak apa-apa. Padahal itu jawaban yang nggak pengen aku dengar gitu. Jadi pas waktu itu aku nggak pernah cerita terlalu gimana-gimana. Soalnya aku tahu Karena iya jawabannya gitu kan. jawabannya pasti kayak gitu. Dan aku ya wis lah apa yang bisa. Selama 2 bulan. 2 bulan lebih. Lebih dari 2 bulan. Setelah itu Nah setelah itu aku coba tuh ada di masa dimana aku merasa paling parah ya, terus aku udah gak kuat nih. Terus aku cek ke psikolog. Itu merasa paling parah itu maksudnya gimana? Itu kan dari kamunya kan trauma menelan nih berarti. Nah terus kan imbasnya dari itu tuh apa gitu loh, maksudnya ya oke lapar pasti kan yang dirasain lapar, terus imbasnya di tubuhmu itu apa, kayak misalkan apalah jadi Kalau imbas dari anxiety disorder itu selama aku berarti berapa ya, hampir setahun itu anxiety itu bikin aku kayak orang gila. maksudnya Jadi aku ngerasa kayak aku mau mati tapi aku takut mati. Jadi aku pengen nggak kuat hidup tuh. Kayak, anjing, kenapa sih orang harus ngomong kayak gini? Kenapa sih aku kayak gitu? Kenapa nggak orang lain aja? itu yang kayak gitu sering pernah nggak terjadi yang sesuatu yang kamu rasakan itu benar-benar menekanmu banget gitu? Aku ngerasa mau pengen mati itu kan. Terus aku kayak gelisah, aku nggak tahu mau kayak gimana gitu. Apa mending aku mati aja? Atau tapi aku takut mati sebenarnya. Aku nggak pengen mati, cuman aku pengen kenapa ya aku kayak gini ya? Terus aku ngerasa aku nggak kuat. Terus aku pernah ngalamin yang sampai aku harus keluar ke apa namanya teknik ke genteng buat cari tempat yang nyaman. Ada tuh pas waktu aku kejadian panic attack, di pas malam, pas di rumah di kamar. Pada rumah itu kan menurut sebagian orang kan tempat paling nyaman ya, tempat paling aman. Terus aku di kamar sendirian, tiba-tiba aku dapat panic attack gitu kan. Nggak kenapa-napa, nggak pas lagi makan, nggak Tiba-tiba. pas apa. Tiba-tiba itu datang. Terus aku nggak kuat, aku keluar pintu ke balkon kan, ke balkon, terus aku loncat ke atas genteng. Loncatnya mesti aku diem di pojokan dulu. itu ada orang yang tahu. Nggak ada yang tahu, aku nggak pernah cerita. Karena kalau aku cerita aku dianggap kayak ini orang aneh. Bisa sebagian orang yang bagi mungkin ya yang nggak tahu Dan nggak- pengalamannya gitu kan, seperti itu ya udah mungkin kayak mereka cuma ngasih saran yang menurut mereka menenangkan. Iya, Tapi padahal untuk penderita itu sendiri itu hal yang paling nggak pengen didengar. kan. Dan mereka kan butuh untuk didampingi atau ditemani. Sebenarnya orang yang punya anxiety disorder itu mereka cuma butuh ini, didengarin aja. Didengar. Kalau kamu nggak bisa ngasih solusi, minimal kamu dengerin. Udah. Gitu. Balik dari dengan yang tadi ya, kamu kan jarang cerita nih, terutama ke orang tua atau kan. Itu kamu bisa cerita itu ke siapa? Yang kamu percaya, maksudnya buat tahu apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kan cepat atau lambat kan aku pasti nggak betah nahan itu sendirian. Pas aku ngalamin anxiety itu aku pernah cerita ke temanku cewek satu orang. Aku cerita ke dia karena menurutku dia orangnya bisa dengerin gitu. Walaupun sebenarnya dia ngasih masukan dikit-dikit, cuman aku masih bisa nyerna gitu loh. Aku masih bisa nerima. Terus pokoknya kalau aku lagi sama si temanku itu, kayak aku tuh ngerasa aku lupa kalau aku lagi sakit. Jadi sebenarnya dia kayak Mood booster. healing
self healing. Jadi ngerasa nyaman aja sama dia. Saat nyaman terus cerita tuh kayak ya udah los aja gitu. Enggak, dia bukan orang yang menggurui, dalam artian dia enggak ngasih solusi dengan apa yang dia tahu, tapi dia ngasih treatment apa yang aku mau. Ngerti nggak sih? Kayak orang yang lagi anxiety kan sebenarnya cuma menuruti apa yang dia mau kata hatinya. Kalau orang yang nggak ngerti, dia responnya kayak kamu tuh harusnya kayak gini loh. Gitu. Tapi kalau orang yang ngerti, dia enggak. Tapi dia kalau dia orang ngerti, dia jawabannya kayak oh iya kayak gitu, oh iya ya kayak gitu. Ya udah kamu bisa ya. Dan itu doang, dia sebenarnya nggak sih solusi, tapi cuma dengerin gitu kan, terus ya udah itu yang bikin tenang aja. Selain keluarga tadi kan kamu bilang deket banget sama keluarga, terutama sama ibu. Tapi kamu cerita ke mereka, kamu nggak mendapatkan apa yang kamu pengen dari cerita kamu. Ibaratnya kayak mereka, ya sebenarnya niat mereka baik kan, kayak ngasih ya solusi lah gitu. Ya udah, nggak mungkin bisa dibilang kayak ngasih semangat lah ke kamu atau gimana. Tapi sebenarnya kamu menolak hal itu kan sebenarnya. Justru malah itu bukan menolak sih, jadi kayak aku membatasi aku cerita karena aku nggak pengen mereka banyak bicara. Intinya seperti itu. Jadi kayak aku bilang lah, ini kan maksudnya aku yang tahu aku sendiri, aku tahu batasan yang sakit itu kayak gimana. Aku nggak mau mereka sampai kemana-mana gitu. Terlalu khawatir. Sampai terlalu khawatir. Intinya berarti kamu di depan mereka Terlihat baik-baik ya udah saja. terlihat baik aja, lalu kamu sendiri tersiksa dengan keadaan tersebut. Sampai akhirnya kamu ada satu teman yang dekat gitu, dan kamu cerita ke dia, dan kamu rasakan ya nyaman aja cerita sama dia tanpa ngasih solusi yang menggurui dalam tanda kutip gitu kan. Kamu pasti ngerasa kayak dia tahu posisimu, Iya, dia tahu kondisimu. dia kayak dia nge-treat aku waktu itu kayak dia ngerasa dari apa yang aku ceritain, dia tahu persis aku lagi di mana gitu. Jadi aku lebih nangkapnya lebih santai, lebih relax, jadi nggak banyak tekanan. Jadi kayak aku Seketika lupa ketakutan, kayak, iya. kecemasan dan lain-lain. Cuma orang anxiety itu nggak mungkin punya banyak teman. Dia lebih cenderung sendiri, dan dia pasti nyari orang yang tepat untuk dia cerita. Nah kalau kayak gitu, kamu menyikapi hal itu dalam artian untuk bersosialisasi dengan orang-orang ya itu gimana? Nggak pernah sosialisasi, nggak pernah keluar rumah. Aku menjauhi keramaian, nggak suka keramaian. Nah mulai dari aku punya penyakit anxiety itu aku nggak suka keramaian. Aku benci banget keramaian. Padahal dulunya enjoy aja gitu. Padahal dulunya aku nongkrong di mana-mana. Malam mingguan ikut main kumpul nongkrong segala macam. Terus setelah itu kayak main. Jadi ini aku sendiri. Beda banget, ngerasa sendiri banget. pas nggak punya orang yang sayang. Bukan aku menuntut orang buat ngerti sih, bukan enggak. Cuman aku kayak paling enggak kalau kamu nggak ngerti ya udah nggak usah ikut campur. Ketakutan untuk bercerita kepada orang itu karena kekhawatiranmu Responnya kalau ya misalkan responnya dia itu nggak sesuai yang kamu harapkan. Iya benar. Ketakutan untuk bersosialisasi. Tadi kamu bilang kamu nggak mau mendapat perlakuan yang mungkin kayak sok tahu lah Iya, dari sok mereka, sok tahu judgement dari teman-temanmu kan. Itu udah menurutku pribadi kayak di fase itu ternyata separah itu. Iya, aku menghindari pertemanan yang berlebihan karena aku takut jawaban mereka itu kayak merusak moodku. Lebih baik kamu di sana nggak perlu tahu aku daripada kamu tahu aku tapi kamu ikut campur dan so tahu. Aku malah bikin moodnya turun, terus aku makin parah. Nah aku nggak mau gitu. Terus aku kalau udah kayak gitu aku terus mau menyalahkan siapa? Maksudnya aku menyalahkan temanku. Padahal itu sih kepedulian teman mereka sebenarnya peduli sama kamu. Nah makanya itu aku orang peduli itu nggak selalu benar buat orang yang dibutuhin. Jadi kamu mending kayak membatasi aja daripada nanti di akhir aku kayak ngerasa apa yang kamu mau itu nggak benar. Itu kamu pernah nyoba ke psikolog atau orang yang maksudnya berkompeten dalam bidang itu? Awalnya aku dulu pas aku
aku di diagnosa punya anxiety itu dari klinik. Dari klinik ya, Eh, bukan di UGD ya. apa itu Pak? Jadi pas waktu pulang dari sekolah memang dari dokternya dikasih obat itu konsumsi selama 2 bulan itu kan. Nah bentuknya itu kan kapsul. Jadi aku habis dari keselak sampai sekarang emang nggak bisa minum obat tuh loh. Jadi kalau minum obat harusnya dihancurin dulu, di bubuk gitu, jadi bubuk baru kasih air. Kalau kapsul Dibuka. dilaburin, Nah, ditaburin ditabur. sendok, Nah, kasih air baru dikit. Terus Mas Denny posisi ini menyikapinya itu seperti apa? Dalam artian comebacknya lah buat bisa Kembali. lepas biar dari biar ke apa namanya, ke kondisi yang semula. biar bisa bersosialisasi ke teman-teman lagi. Jadi awalnya memang aku pas aku tahu aku mengalami anxiety disorder, aku ngerasa aku nggak bisa di situ terus gitu loh. Aku mau nggak mau harus melewati part itu. Aku kena anxiety bukan gara-gara keinginanku, ya udah aku jalanin aja. Iya. Mau nggak mau aku harus jalani, nggak bisa skip. Kalau bisa aku skip, aku mau skip sebenarnya. Tapi kan tuh nggak bisa. Iya nggak bisa. Jadi Setiap- salah satu perjalanan hidup lah. Salah satu yang harus dilewati mau nggak Dilewati. mau. Jadi aku di situ mikir kayak aku nggak mau jadi aku yang besok atau yang sekarang, tapi aku pengennya jadi aku yang dulu, yang aku yang normal, Tanpa adanya ketakutan. atau kepanikan. tanpa adanya ketakutan dan kepanikan. Jadi aku kayak support diri sendiri. Di belakang itu kan ada squad dari teman cewekku kan, terus aku dapat obat dari dokter, itu juga membantu sebenarnya. Keluarga Cuman yang paling membantu itu dari diri sendiri. Kamu emang maunya mau gimana? Kamu tetap di sini atau kamu mau lepas dari itu? Kalau kamu pengen mikir kamu masih stuck, kamu nggak bakal bisa lepas. Kamu masih kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau aku diem, ya wes, kayak bakal kayak gini terus selamanya. Nah di situ aku mikir ada 2 hal yang harus aku tentuin, aku mau milih yang mana. Yang pertama aku harus melawan rasa takutku, tapi dengan resiko aku balik trauma yang dulu balik lagi dan takutnya tambah parah kayak gitu. Terus yang kedua itu aku memilih jalan yang hati-hati. Maksudnya aku kan aku emang traumanya kan dari keselak ya. Iya. Jadi aku lebih hati-hati dalam makan, terus dalam apa ya, pokoknya mau ngonsumsi apapun yang ditelan itu aku lebih hati-hati gitu kan. Terus kayak minum obat aku lebih milih dihalusin, Dihalusin. dihalusin terus berkasih air kayak gitu. Jadi aku nggak melawan, tapi aku cuma Lebih berhati-hati. lebih berhati-hati aja. Ya karena ini nggak bisa sepenuhnya hilang sih. Iya benar, nggak hilang. Jadi mau nggak mau aku harus hati-hati aja daripada aku ngelawan tapi nanti balik lagi. Kan itu kan resikonya 50-50. Kamu bisa lolos, kamu bisa enggak. Jadi aku mending lebih milih hati-hati. Kalau misalnya kamu nggak ngambil pilihan itu, kamu selamanya Stuck di situ, kamu bakal selalu ngerasa cemas setiap saat. Dan itu aku nggak mau. karena satu-satunya obat ya cuma dari dirimu sendiri, dari mindsetmu sendiri, dari bibitmu sendiri. Iya. Jadi obat dari dokter pun itu cuma ya udah buat Membantu, buat kayak penenang gitu. Nggak mungkin sepenuhnya hilang, nggak mungkin sepenuhnya hilang. Terus setelah Mas Denny melakukan ini yang pilihannya Mas Denny itu efeknya apa sampai sekarang? Maksudnya bisa jadi sekarang ini tuh gimana? Jadi aku setelah memilih jalan hati-hati, aku jadi kayak intensitas aku kena anxiety itu lebih rendah daripada dulu gitu. Sebelum 2-3 tahun itu aku anxiety hampir tiap hari. Karena kan makan kan tiap hari ya, tiap hari harus makan, harus nahan sesuatu buat tubuh gitu kan. Nah, aku tiap aku nalan aku kayak gitu. Tapi lama-kelamaan dibantu obat, dibantu teman yang bisa dengerin ceritaku, terus ngerti apa aku keadaannya kayak gimana. Terus dari aku sendiri aku punya keinginan buat lepas dari itu. Itu aku ngerasa kayak lebih nyaman, lebih bisa membawa diri ke aku yang dulu gitu loh. Meskipun masih ada Sisa-sisa itu masih bisa dibilang masih ada itu loh. Bukan hilang sepenuhnya dengan intensitas yang rendah. dengan intensitas yang rendah. Dan itu jadi ya satu-satunya jalan kan, iya, satu-satunya jalan yang nggak mungkin aku mau
aku mau sembuh mau, cuman ya ini ada prosesnya gitu, nggak bisa langsung hilang. Nah ini dikit-dikit hilang gitu, nggak apa-apa. Seenggaknya mindset yang kayak aku nggak punya temen nih, sebenarnya mereka peduli mas, sebenarnya mereka peduli, cuma mereka nggak tahu kan gimana Iya, kondisinya cara seperti apa, iya, treatmentnya seperti apa. Benar-benar aku setuju. Sebenarnya mereka peduli, tapi kadang pedulinya mereka itu nggak dipeduli sama yang kita gitu loh. Nah lebih baik ya udahlah kita menjauh aja. Kalau aku ya waktu itu ya aku menjauh aja gitu loh, daripada nanti akhirnya repotin mereka dengan cara membantunya belum tentu itu baik menurutku, dan itu malah bikin mereka beban juga gitu loh. Berarti secara langsung ngeprotek sendiri. Daripada aku bikin pikiran banyak orang gitu. Cara nge-treatnya orang yang anxiety disorder kan beda gitu ya. Takutnya mereka nge-treat yang enggak aku pengen, dan itu bikin aku lebih down lagi. Kayak gitu. Tapi di sisi lain kan sosialisasimu jadi Berkurang. Itu pilihan. Dari Mas Denny ada pesan mungkin untuk teman-teman yang mengalami hal ini. Itu tadi kayak Mas Denny bilang kan banyak yang ngerasa sendiri lah, dia ngerasa sendiri nggak punya teman dan lain-lain. Buktinya Mas Denny sekarang jadi orang yang ya bisa survive lah, main bareng bisa main sama teman-teman dengan anxiety-nya tersebut gitu. Itu nggak sepenuhnya hilang, dan mungkin bisa disebut dengan Mas Denny udah berdamai dengan kondisi seperti itu. Mungkin ada pesan bagi mereka yang mengalami yang mengalami mental illness seperti anxiety dan lain-lain. Jadi buat teman-teman semuanya yang kalian merasa kayak kalian punya anxiety disorder, yang pertama kalian jangan self diagnosis ya. Iya, itu paling bahaya sih mas. Kalian jangan merasa bahwa kalian itu punya penyakit ini. Kalau kalian udah timbul gejala-gejala yang udah disebutkan di awal tadi, kalian sebaiknya mending periksa ke dokter dulu, periksa ke spesialis psikolog atau psikiater itu buat ngerti penyakit kalian sebenarnya apa. Kalau memang kalian memang diagnosis anxiety disorder, berarti kalian nggak perlu takut akan diri kalian itu bakal Selama sendiri. Kalian tuh nggak butuh solusi, tapi kalian butuh dengerin aja. Nah, cari temen yang bisa dengerin aja itu udah cukup. Jangan terbawa arus dengan ketakutan tersebut. Jangan terbawa arus. jangan bertindak bodoh sih, jangan sampai jadi penyendiri terus ngelakuin hal-hal yang malah bisa Membahayakan diri diri sendiri ya. diri sendiri. Sayangi dirimu sendiri. Yang paling penting sih kesehatan. Yang jelas gini, orang-orang yang penderita mental illness atau gangguan kejiwaan seperti mungkin anxiety lah, mungkin iya tingkat kematiannya mungkin kalau penyakit-penyakit yang lain itu lebih banyak gitu kan, tapi perlu diketahui bahwa penyakit mental itu sangat mengganggu kegiatan kalian gitu kan, kehidupan kalian sehari-hari, kalian bersosialisasi gak nyaman, kalian ngerasa sendiri ngelakuin hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia pada umumnya gitu kan. Ya Mas Denny pada saat ngerasain panik tiba-tiba naik ke atas genteng lah atau gimana, dia cari tempat yang nyaman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kerabat atau keluarga yang mengalami mental illness lah atau gangguan kejiwaan atau gimana, itu nggak sepenuhnya harus dijauhin atau apa. Mereka butuh dirangkul dan Dengerin apa yang mereka pengen dengerin. yang apa pengen. Jangan sok menggurui. Jangan sok menggurui. Orang-orang seperti itu nggak selama gangguan kayak orang yang ngerasa nggak tenang itu gila atau gimana, enggak gitu kan. Dia emang lagi sedang Dalam merasa- kondisi ya, yang- dalam kondisi yang dia sendiri aja nggak mau, Nggak tahu itu harus penyelesaiannya gimana. dan dari dia- mana gitu kan. Mungkin tadi kayak Mas Denny mungkin awal mulanya kayak sedang obat lah atau apa, trauma selama minum obat dan lain, ternyata berkelanjutan sampai 2 bulan dan lebih, selama 3 tahun dia menderita anxiety, dan jadi bisa lepas dari itu, tidak selamanya, tidak sepenuhnya hilang, cuma jadi berdamai dengan hal itu, dengan dia lebih berhati-hati. Intinya kalian masih punya orang yang peduli dengan kalian, jangan pernah berpikir kalau kalian sendiri. Ya mungkin cukup sampai sini ya episode pertama tentang membahas tentang sedikit, mungkin ilmu kita nggak begitu dalam ya mengenai itu, tapi teman kita sendiri itu ngalamin hal itu, dan Jadi berbagi ya perspektif berbagi aja. perspektif aja dari
tim psikologi sendiri kan yang pada dasarnya mereka punya perspektif masing-masing terhadap Suatu hal, apapun suatu hal. Nah, kita di sini ngangkat tentang anxiety dan kebetulan Mas Denny mengalami hal itu. Mungkin di episode selanjutnya mungkin kita bahas hal yang lain, mungkin entah yang serupa tentang mental illness atau gimana, tentang kehidupan, tentang lika-liku kehidupan anak Kalau- muda lah atau jenisnya lah, itu bisa kita evan-evan. Untuk kalian yang mau Hamad yang bisa